akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai cerita hikayat Bayan Budiman yang akan memaparkan beberapa unsur yang ada di dalamnya. Sebelum itu, perkenalkan saya Jenny Laksmita Susena bersama rekan-rekan saya Tante Arsika, Iqbal Afgan Maulana. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Saya akan menceritakan kembali secara singkat mengenai ringkasan cerita hikayat Bayan Budiman. Khojah Mubarok, seorang saudagar kaya dari negeri Ajam, memiliki seorang anak bernama Khojan Maimun. Setelah dewasa, Khojan Maimun menikah dengan Bibi Zainab, seorang perempuan cantik. Suatu hari, Khojan Maimun membeli burung bayan jantan dan burung tiung betina, lalu menempatkannya di rumah. Sebelum pergi berdagang, ia berpesan kepada istrinya untuk meminta saran dari kedua burung itu jika menghadapi masalah. Ketika Khojan Maimun sedang merantau, seorang anak raja tergoda oleh kecantikan Bibi Zainab. Melalui seorang perempuan tua, mereka pun berencana bertemu. Saat Bibi Zainab meminta izin kepada burung tiung, burung itu menasihatinya agar tidak melanggar aturan Allah. Marah mendengar nasihat itu, Bibi Zainab membunuh burung tiung. Kemudian, Bibi Zainab meminta izin kepada burung bayan. Namun, burung bayan dengan bijaksana menceritakan kisah-kisah yang menarik untuk menunda niat buruk Bibi Zainab. Setelah 24 malam, burung bayan menceritakan berbagai kisah hingga akhirnya Bibi Zainab sadar dan menyesali perbuatannya. Ia pun menunggu suaminya pulang dengan setia. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita hikayat Bayan Budiman. Yang pertama ada tema. Tema utama cerita ini adalah kesetiaan, nasihat, bijaksana, dan pertolongan. Cerita ini menyoroti pentingnya mendengarkan nasihat yang baik, memahami akibat dari perbuatan yang salah, dan akhirnya bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Tema ini tercermin dalam kisah Bibi Zainab yang terpesona oleh godaan anak raja. Namun setelah mendengar nasihat dari burung bayan, ia menyadari kesalahannya. Yang kedua adalah tokoh. Yang pertama, tokohnya terdapat Khojan Mubarok, Khojan Maimun, Bibi Zainab, Bayan, dan Tiung. Yang ketiga adalah penokohan. Pertama, dramatik. Penokohan dramatis terjadi ketika Bibi Zainab dalam keadaan marah dan tergoda oleh hawa nafsu, membunuh burung tiung dan yang menasehatinya. Kejadian ini menunjukkan pergolakan batin Bibi Zainab yang terjumus ke dalam perbuatan dosa, serta bagaimana hal tersebut memperlihatkan sisi buruk dari wataknya. Yang kedua, analitik. Penokohan analitik terlihat pada karakter burung bayan yang meskipun berada dalam posisi yang lemah sebagai burung peliharaan, ia tetap bijaksana dan berani memberikan nasihat kepada Bibi Zainab. Burung bayan bukan hanya menyarankan untuk bertindak baik, tetapi juga memberikan hikmah dalam bentuk cerita-cerita yang dapat mencerahkan hati Bibi Zainab. Yang keempat adalah alur. Alur cerita ini bersifat maju, yang dimulai dengan kisah tentang Khojan Mubarok yang memiliki anak setelah berdoa, kemudian berjalan hidup anaknya Khojan Maimun dan istrinya Bibi Zainab. Setelah itu, cerita berfokus pada godaan yang dihadapi Bibi Zainab dan nasihat yang diberikan oleh burung bayan yang akhirnya membawa Bibi Zainab pada kesadaran dan pertobatan. Yang kelima, latar atau plot. Tempat. Cerita ini berlatar tempat di negara Ajam, yang bisa merujuk pada sebuah wilayah di Timur Tengah atau wilayah yang berbudaya tinggi, di mana perniagaan dan interaksi antar individu memiliki nilai sosial yang besar. Yang kedua, waktu. Cerita ini terjadi dalam waktu yang tidak secara spesifik disebutkan, tetapi kemungkinan berada pada zaman kerajaan atau masa lalu yang berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan Islam. Yang ketiga, suasana. Suasana dalam cerita ini berubah-ubah, mulai dari suasana yang harmonis di rumah Khojan Maimun dan Bibi Zainab, kemudian menjadi tegang dan penuh godaan saat Bibi Zainab tergoda oleh anak raja, hingga akhirnya kembali tenang dan penuh penyesalan ketika Bibi Zainab menyadari kesalahannya. Yang keenam, sudut pandang atau point of view. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga atau objektif yang tidak terlibat langsung dalam cerita, tetapi menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Penceritaan mengalir dari satu kejadian ke kejadian yang lain, sehingga pembaca dapat mengetahui perasaan dan tindakan tokoh-tokoh yang terlibat. Yang ketujuh, amanat. Amanat dari hikayat ini adalah pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan rumah tangga. Bibi Zainab yang tergoda anak raja menunjukkan betapa godaan duniawi bisa merusak rumah tangga. Yang kedua, nasihat yang bijaksana sangat penting dalam menghadapi godaan dan masalah.
Seperti burung bayan yang memberi nasihat melalui cerita, kita diajarkan bahwa kebijaksanaan dapat mencegah kita dari perbuatan yang salah. Yang ketiga, pertobatan dan kesadaran. Cerita ini mengajarkan bahwa jika seseorang menyadari kesalahannya, ia dapat memperbaiki dan kembali pada jalan yang benar. Secara keseluruhan, cerita Hikayat Bayan Budiman adalah cerita yang kaya dengan nilai moral dan pelajaran hidup, mengingatkan kita tentang bahaya fitnah dan pentingnya mendengarkan nasihat yang baik. Mencari kata arkais beserta artinya. 1. Sebermula pada mulanya, Bina meminta seseorang perempuan dijadikan istrinya, paras, wajah, elok, baik, bagus, cantik, berkaitan tentang cerita, rupa, baju, dan sebagainya, perniagaan, perdagangan, mufakat, setuju, hubaya-hubaya, sekali-kali, benar-benar, harta, lalu, sudah itu lalu, maka, apatah, kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak memerlukan jawaban. Binasa, rusak sama sekali. Martabat, tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Berikut adalah contoh majas, klimaks, antiklimaks, dan repetisi yang terdapat dalam cerita. 1. Majas klimaks. Contoh, apa dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Kalimat ini menunjukkan peningkatan dari martabat, kehormatan, kesabaran, kualitas mental, hingga kekayaan, keinginan materi. 2. Majas anti klimaks. Majas yang menyatakan urutan peristiwa atau hal secara menurun. Contoh, fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Kalimat ini menjelaskan dampak fitnah dan dari sesuatu yang besar fitnah menjadi sesuatu yang lebih spesifik, senjata. 3. Majas repetisi. Majas yang mengulang kata atau frasa untuk menegaskan maksud. Contoh, maka Bayan pun bercerita kepada Bibi Zainab. Maka setiap malam Bibi Zainab meminta cerita. Maka Bayan pun berceritalah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.